Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurian Nurul Jannah. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah dasar-dasar pemahaman perilaku yang diampu oleh Ibu Imaratul Ulwiyah. Adapun materi yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini mengenai pertumbuhan fisik remaja, mengenai penyebab perubahannya. Kata remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescere, yang berarti to grow atau to grow maturity, yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk menuju kematangan. Hal tersebut disampaikan oleh Golinto pada tahun 1994. Masa remaja sendiri merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, yang ditandai dengan pertumbuhan dan juga perkembangan baik secara biologis maupun secara psikologis. Masa remaja sendiri itu di antara usia 12 hingga 13 tahun hingga akhir usia belasan tahun atau hingga awal usia 20 tahunan. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang artinya berkenaan dengan fisik manusia yang bersifat progresif dan juga kontinu dan berlangsung pada periode tertentu dan bersifat kuantitatif. Pertumbuhan itu meliputi perubahan progresif yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan internalnya itu meliputi perubahan ukuran organ tubuh dan juga bertambah sempurnanya sistem kelenjar endokrin atau kelamin dan bertambah sempurnanya berbagai jaringan tubuh lainnya. Adapun perubahan eksternalnya itu meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkaran tubuh, atau munculnya tanda-tanda kelamin sekunder dan juga perubahan-perubahan lainnya. Sedangkan fisik manusia itu merupakan suatu sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ tersebut terbentuk pada periode prenatal, yaitu periode saat kita berada dalam kandungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan fisik remaja adalah perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja itu sendiri. Adapun perubahan-perubahan yang umum terjadi pada remaja perempuan yaitu menstruasi atau haid, bertumbuhnya bulu di ketiak maupun di kemaluan dan tumbuh payudara, kemudian suara bertambah nyaring dan badan bertambah tinggi serta pinggul melebar. Sedangkan pada remaja laki-laki yaitu otot dan juga tubuh semakin besar, kemudian suara menjadi lebih berat dan tumbuhnya testis atau kelir dan juga awal untuk ejakulasi serta tumbuhnya jenggot ataupun kumis di wajah dan juga bertumbuhnya rambut-rambut di kemaluan dan juga di ketiak. Penyebab dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja yaitu disebabkan karena aktifnya kelenjar dalam sistem endokrin. Nah, kelenjar pituitary yang terletak di dasar otak itu mengeluarkan dua macam hormon, yaitu hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh pada kita, dan yang kedua ada hormon gonadotropin yang merangsang gonad agar mulai untuk aktif bekerja. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin yang diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan oleh kelenjar hipotalamus untuk merangsang pertumbuhan fisik kita. Nah, kelenjar gonad ini sebenarnya sudah ada semenjak kita dilahirkan, namun seolah-olah tidur dan baru aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitary pada saat kita memasuki periode remaja. Terdapat dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas remaja. Yang pertama yaitu ada hormon androgen, yaitu hormon utama pada seks laki-laki, dan juga hormon estrogen, yaitu hormon utama pada seks perempuan. Testosteron adalah jenis androgen yang berperan penting dalam perkembangan pubertas laki-laki. Selama pubertas terjadi peningkatan kadar testosteron yang berkaitan dengan jumlah perubahan fisik pada fisik laki-laki dan juga perkembangan alat kelamin, peningkatan tinggi badan, dan juga perubahan suara. Sedangkan estradiol adalah jenis estrogen yang berperan penting dalam perkembangan pubertas perempuan.
Dengan meningkatnya kadar estradiol, terjadilah perkembangan payudara, rahim, dan juga perubahan tulang kerangka pada fisik perempuan. Nah, adapun pengaruh pertumbuhan fisik remaja terhadap perilakunya, yaitu pada remaja putri mereka cenderung tidak puas terhadap keadaan tubuh mereka dan sering merasa insecure terhadap dirinya sendiri. Sedangkan pada remaja laki-laki, mereka cenderung lebih senang dan merasa lebih pede karena massa otot mereka cenderung bertambah dan juga suara bertambah berat sehingga lebih membuat mereka percaya diri dan merasa lebih laki-laki seperti itu. Dan pertumbuhan fisik remaja yang sehat sebenarnya itu dan juga normal, mereka dapat melakukan aktivitas secara sempurna, merasa senang dan bahagia dan dapat diterima pada kelompok sosial, sehingga akan menambah kepercayaan diri pada remaja tersebut. Namun, jika tidak demikian, tentu kekurangan-kekurangan yang ada pada fisik mereka akan membuat rendah diri kecuali mereka benar-benar memiliki mental yang kuat. Sekian presentasi dari materi pertumbuhan fisik remaja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.